Nah, sebelum Ibu memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya anak-anak Ibu perhatikan kanan kirinya dulu, apakah ada sampah, mejanya dirapikan. Udah rapi, Bu. Nah, Ibu akan absen anak-anak Ibu semuanya. Bagian cewek ada yang nggak hadir? Enggak ada. Yang cowok apakah ada temannya yang nggak hadir? Ada semua, Bu. Oh ya, itu ada nggak? Jangan ditanya. Nah, kami ada semua. Selain Tambiung nggak ada yang nggak hadir? Nggak ada. Jangan ada yang nggak ada. Ayo. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai, siapa tahu kita sudah belajar tentang apa? Anak masih ingat? Tentang hukum Islam. Nah, hukum-hukum dalam Islam. Siapa ingat ada berapa hukum-hukum dalam Islam, anak-anak? 5, ada 4. Ada berapa? 5. Ada 5. 5. Nah, siapa tahu pengertian wajib? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. Nah, betul sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu mata pelajaran yaitu fardu kifayah. Mengenai fardu kifayah, yaitu fardu kifayah jika pada fardu ain setiap muslim wajib melaksanakannya sendiri, seperti salat 5 waktu. Maka fardu kifayah adalah kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian umat Islam. Contohnya adalah mengurus jenazah. Kenapa Islam mengatur hal ini, Bu? Jawabannya karena Islam mengajarkan kepedulian, tanggung jawab, dan tolong menolong dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak menjadi orang yang hebat bukan hanya karena pintar ataupun cerdas, tetapi memiliki kepedulian terhadap sesama dalam Islam. Contohnya apa, Bu? Yaitu yang pertama adalah menolong ketika teman lagi susah, menolong orang tua. Seperti di dalam hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, Ibu mau tanya pada anak-anak Ibu semuanya, apakah anak-anak Ibu pernah melihat orang melaksanakan pemandian jenazah atau pengapanan jenazah? Nah, menurut kalian mengurus jenazah mengapa mengurus jenazah tidak boleh
diberikan kepada umat Islam secara sesama. Jika sudah sebagian orang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi orang lain. Namun apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh umat yang mampu berdosa. Hukum mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah yang meliputi memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyolatkan jenazah, menguburkan jenazah. Pengertian memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan seluruh tubuh orang yang telah meninggal sesuai syarat Islam sebelum dikafani dan disalatkan. Yang pertama, membersihkan jasad. Yang kedua, memuliakan jenazah. Yang ketiga, menjalankan perintah agama. Yang keempat ada orang yang berhak memandikan jenazah. Orang yang berhak memandikan jenazah adalah Muslim. Kalau dia bukan beragama Muslim maka tidak bisa. Dibakar ya saya. Kenapa tidak bisa? Dan orang yang amanah dan mengetahui tata cara memandikan jenazah. Apabila orang yang memandikannya enggak amanah dan tidak mengerti tata cara jenazah, itu tidak bisa. Maksudnya amanah itu kayak gimana? Amanah itu bisa menjaga kepercayaan orang lain, Dalam konteks memandikan jenazah, menjaga aib jenazah tersebut. Kan ada sebagian jenazah dia entah sakit sebelum dia meninggal, kan ada aib-aibnya gitu ya. Maka yang memandikan itu tidak boleh menyebarkan aib jenazah tersebut. Nah, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, jenazah lelaki dimandikan oleh jenazah jenazah lelaki dimandikan oleh lelaki. Apabila suami boleh memandikan istrinya, begitu juga sebaliknya. Istri boleh memandikan jenazah dari suaminya. Peralatan memandikan jenazah yaitu air bersih. Air bersih yang dimaksud apa, Bu? Air bersih yang dimaksud adalah air suci lagi dinyucikan. Dan yang kedua ada sabun, yang ketiga ada kapur barus dan pewangi. Pewangi yang dimaksud pewangi laundry ya. Itu pewangi yang dimaksud adalah parfum atau parfum bisa. Kapur barus, kalau enggak bunga-bunga, kan ada bunga-bunga. Bu, kenapa harus pakai pewangi gitu? Karena dia kan dia nggak kan mayat itu kan dia akan menjadi bangkai yang menjadi bau. Jadi masa dia mau menghadap ke Allah gitu dengan kali kurang ada yang tiup. nggak boleh. Kalau kan ada kapur barus. Kalau memang ada pewangi yang lain, kapur barus ada. Baru yang kedua ada sarung tangan. Kita tangan kita nggak boleh langsung kena ke jenazah. Katanya kita memakai sarung tangan. Karena jenazah tersebut mereka dia akan merasakan sakit ya, maka di memakai sarung tangan. Baru kain penutup aurat. Kain penutup aurat itu maksudnya gimana, Bu? Kain penutup aurat itu kain panjang untuk bisa menutupi jenazah tersebut. Baru handuk, gayung, baru yang itu ada gayung untuk menyiram air ke jenazah. Dia bisa. Baru yang terakhir ada kampas apabila diperlukan. Maksudnya apabila diperlukan itu gimana, Bu? Mungkin ada jenazah yang siap
badannya ke muka. Itu meletakkan jenazah di tempat yang tinggi. Ya maksudnya itu kayak meja, enggak lebih tinggi. Jangan lebih tinggi dari yang memandikan. Baru membersihkan najis pada tubuh jenazah. Najis yang dimaksud apa? Ya mungkin ada kotorannya dari hadis kecil ataupun hadis besar. Nah, menghudukkan jenazah. Maka yang memandikan menghudukkan jenazah. Baru membasuh kepala hingga kaki. Dari yang pertama dari kanan baru ke yang kiri. Lalu membersihkan membersihkan seluruh tubuh dengan air dan sabun, membilas hingga bersih. Siram terakhir dicampur dengan campur garus atau wangi-wangian. Mengeringkan tubuh jenazah menggunakan handuk. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu menjaga aurat jenazah, melakukannya dengan lemah lembut, jangan keras busuk gitu. Kan kasihan jenazah yang meninggal. Yang meninggal tapi dia masih merasakan sakit. Yang meninggal itu jasadnya tapi bukan aurat. Ayo. Jiwa. Itulah ya. Tidak membuka air jenazah. Air jenazah seperti yang ibu bilang sebelumnya, yaitu mungkin ada luka-luka atau apa di tubuhnya. Berniat ikhlas karena Allah SWT, bukan berniat supaya dibayar oleh keluarga jenazah. Menjaga kebersihan dan kesucian jenazah. Hikmah fardu kifayah. Hikmahnya menumbuhkan kepedulian sosial, mempererat ukhuwah Islamiyah, menghormati orang yang telah meninggal, mendapat pahala dari Allah SWT, mengingatkan manusia akan kematian, karena kita akan mati semua. Kesimpulan, menguruskan jenazah merupakan fardu kifayah. Memandikan jenazah dilakukan sesuai syarat Islam dengan penuh penghormatan. Setiap muslim sebagian mengetahui tata cara mengurus jenazah sebagai bekal dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak, pada pelajaran hari ini kita sudah mempelajari fardu kifayah. Setelah mengikuti pelajaran ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian fardu kifayah, menyebutkan hukum-hukumnya dan contoh-contoh fardu kifayah. Sebelum kita masuk ke soal, kita lihat video. Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas bagaimana praktek memandikan jenazah. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita persiapkan dulu airnya, orang-orangnya, peralatan dan sebagainya. Yang pertama kita siapkan adalah air beserta sabun. Sabun ini ada dua versi. Pertama bisa dicampur dengan airnya. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Ataupun nanti disabunkan langsung kepada si mayat. Coba dicampur. Terima kasih.